Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan mengikuti renungan yang akan dibawakan oleh sahabat Dalmiana dengan tema kasih. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu jadi bagiku. Sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Salve Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan di mana orang-orang Farisi, orang Saduki, dan para ahli Taurat selalu saja ingin mencoba Yesus dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini: Guru, hukum manakah yang paling utama dalam hukum Taurat? Sebenarnya apa yang mereka harapkan dari Yesus dengan pertanyaan semacam ini? Apakah mereka ingin agar Yesus tidak menjawab pertanyaan itu? Ataukah supaya mereka bisa mengetahui lebih jelas posisi Yesus dalam memahami hukum Taurat? Tetapi Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan menyatakan, yang terutama dalam hukum Taurat adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Ketika Yesus menyebut 3 hal penting dalam hidup manusia sebagai alat untuk mengasihi Allah, yaitu dengan hati, jiwa, dan akal budi. Artinya, mengasihi Allah bukan soal teori-teori suci, bukan cuma kata-kata indah atau konsep-konsep pemikiran teologi belaka, tetapi antara hati, jiwa, dan akal budi membuat manusia seimbang dalam mengasihi Allah, termasuk juga dalam mengasihi sesamanya. Kasih menjadi alat ukur yang utama dalam menentukan sikap dari setiap peraturan yang dibuat oleh manusia. Dari keseimbangan dalam mengasihi Allah secara tepat, inilah akan mengalir sikap yang seimbang kepada sesama, yaitu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah ukuran yang paling tepat sehingga manusia tidak terjerumus pada cinta diri dan egois. Mengasihi tidak mempertimbangkan untung dan rugi. Kasih yang terwujud karena manusia terlebih dahulu menerima kasih semacam ini dari Allah. Kasih semacam inilah yang pada dasarnya akan menjadi pembeda sikap hidup orang yang menerima Kristus dengan orang yang menolak Kristus. Gereja lahir karena iman terhadap Yesus yang mewujudkan kasih melalui pengorbanannya di kayu salib. Keluarga-keluarga Kristen tentulah bisa disebut sebagai gereja dalam unit kecilnya. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Mengapa kasih itu sangat penting bagi orang yang percaya? Karena kasih adalah suatu perintah yang harus ditaati, bukan suatu himbauan atau sekedar saran. Tuhan Yesus menegaskan, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kata kasihilah menunjukkan pada suatu perintah. Karena ini suatu perintah, kita harus menaatinya. Melanggarnya sama saja dengan berbuat dosa. Jadi, kasih adalah pilihan hidup yang harus kita ambil. Seringkali kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita atau memberikan kita keuntungan. Dan juga sebaliknya, jika orang tersebut tidak mengasihi kita atau tidak memberikan keuntungan terhadap kita, apakah kita akan tetap mengasihi orang itu seperti kasih Allah terhadap kita? Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di mana saja berada. Seringkali bukan kasih yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan kasih itu.
Buktinya, kalau ada kasih di dalam kita, kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi bukti untuk mengasihi orang lain itu tidak ada. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi, setiap orang yang percaya kepada Allah harus berani membuka diri untuk mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap akal budinya. Dan juga harus membuka diri untuk mengasihi sesama dan mau menerima sesama dengan segala kekurangan dan juga kelebihannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi oleh Bunda Maria Ratu Rosari, kita telah diperkaya dengan renungan seperti yang dibawakan oleh sahabat Dalmiana dengan tema kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Semangat